Mama selalu ingetin aku ketika aku takut karena hujan besar, ketika aku takut karena mimpi buruk, ketika aku takut karena mati lampu. Mama selalu bilang, Kamu tidak perlu takut, yuk berdoa, Tuhan pasti menyertai kamu. aku gak ngerti deh kenapa harus berdoa, kenapa kita gak boleh takut. Sampai akhirnya, Mama di mana? Mama di mana? Hai, baik hai mas. Ada mana sih mas? Udah besar kan? Jadi kurang apa? Kembali yang bisa udah udah tadi sama. Kali dulu sama. Kembali nama satu kali. Gini mana satu kali. Sudah di mana satu kali. Hai sahabat TKTFs. Nah, sebelum lanjut, kami aja mempunyai 2 pengumuman. Yang pertama, untuk ibadah TKTF minggu depan akan diadakan secara onsite. Untuk yang pertama untuk kelas Teen Like dan yang kedua untuk kelas TLC 100% full di gereja. Dan yang kedua untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan dapat melalui 2 cara. Yang pertama yaitu melalui cash dan yang kedua melalui GoPay. Oke sahabat TKTF, kita semua bangkit berdiri dan siap memuji nama Tuhan. Shalom adik-adik, sahabat-sahabat TKTF. Hari ini spesial ya Kak Temi ya sama Kak Tari ya. Kita WL3A. Iya. Beri tepuk tangan dong sahabat-sahabat TKTF. Yang lebih meriah lagi. Haleluya. Wah, hari ini kita colorful ya. Colorful. Kita juga lihat nih Kakak Temi, Kakak Tari yang ada di rumah, sahabat-sahabat TKTF udah pakai baju rapi. Ya, karena kita mau memuji Tuhan. Betul, memuji Tuhan. Tapi sebelum memuji Tuhan, kita sebelumnya apa dulu nih Kak Temi, Kak Tari? Kita harus berdoa dulu dong. Oh, berdoa. Oke. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati kita untuk mulai berdoa ya. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk hari Minggu yang cerah ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan walaupun kami tahu ibadah kami masih online, tapi semangat kami Tuhan cuma buat Tuhan sepenuhnya. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita tahu kalau misalkan kita lagi sedih ya Kakak Temi Kornol, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi kecewa, tapi kita harus percaya bahwa kita selalu disertai sama Tuhan Yesus. Haleluya. Berarti kita mau nyanyiin lagu apa nih Kakak Tari, Kakak Temi hari ini? Kita mau nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus. Oke, Jalan Serta. Ada gerakannya ya Kakak ya? Ayo dong, adik-adik bangkit di rumah. Bangkit berdiri semuanya. Jalan di tempat, kita mau jalan serta Yesus. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Sekali lagi adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey! Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey! Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hey! Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di
pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku di kanan, Ku terbang terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, Di kiri juga ada ya kakak ya. di atas dan di bawah kau ada. Ada lagi Di sama suka, kapan? di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Lebih semangat lagi ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesusku. Karena engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena engkaulah Yesusku. Ada apa kakak Tari? Karena engkaulah Yesusku. Sama-sama TKTF. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Harus dong kakak Temi. Masih mau memuji Tuhan? Mau dong, Kakak Temi. Ayo kita bangkit berdiri. Makasih kakak berdiri Memuji ya. Tuhan. Karena Tuhan kita selalu melindungi. Mengi. Kita selalu dipelihara. Pelihara kakak Temi. Kita selalu memandang Tuhan. Karena Tuhan Itu Tuhan Yesus itu baik kakak Temi. luar biasa. Luar biasa ya, selalu biasa. memelihara hidup kita ya kakak Temi. Iya ya. dong, Arno. Oke, Berarti- kita puji Tuhan. Ya. Kita mau selalu memandang Tuhan ya kakak Temi ya. Iya. Kita selalu memuji Tuhan ya kakak Tari ya. Puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Betul. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Amin. Dengan Dia ku takkan menghadapi siapa kakak-kakak? Oh, semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Benar kata Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Haleluya. Berarti Luar biasa. kiri kanan kita itu ada Tuhan ya. Iya, Kakak Temi, karena ya? Tuhan selalu melindungi kita. Iya, selalu menyertai hidup kita ya kakak Tari ya. Iya dong, Karol, Kak Temi. Makanya kita Haleluya. tidak usah takut. Iya. Iya Kalau dong. digelap, Waduh, kita takut. Nggak usah takut. takut karena Tuhan melindungi kita. Oh, Dia ada di
kiri, dia ada di kanan, dia ada di depan, ada di belakang. Wah, Ya. haleluya. Kita itu dikelilingin, dilindungin Oh, sama para malaikat Oh, Tuhan. kita sangat spesial ya Iya, Kak Temi ya, Kak karena Tari ya. kita anak-anak tuh. Anak Tuhan. Oke, tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan nih Kak Arnold. Benar ya Kak Temi ya, Kak Tari ya. Tapi kakak mau nanya deh, bagi Tuhan itu ada yang mustahil gak sih? Kak Oh Temi, Kak Tari? pasti. Oh tidak ada yang mustahil Tidak ya? ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh karena Tuhan itu sangat dahsyat kah? Wah luar biasa. Oh luar biasa. Luar biasa kok Arnold. Oh bisa melakukan banyak mujizat? Semua. Oh bisa ya? Gak ada yang mustahil buat Tuhan itu kalau Karena Tuhan itu menyembuhkan segala sakit penyakit. Ya betul sekali. Kita menghadapi masalah, Tuhan yang akan memberi jalan keluar. Oke, berarti kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari sahabat-sahabat TKTF, kita yakini, kita imani lagu ini dengan penuh rasa syukur kita, penuh dengan rasa iman kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sahabat-sahabat TKTF katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan ini lagu dari awal ya, kata dia kata dia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
Mari adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong Bapa, tanamkan dalam hati kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu dapat belajar menurut kehendak-Mu ya Bapa. Supaya kami menjadi anak-anak yang taat, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu dan pelindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa yang telah kami panjatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Halo, jumpa lagi sahabat TKTF bersama Kak Novi di sini. Sahabat, Kak Novi mau bertanya, tadi apa yang terjadi sama Kakak Meje? Oh, hilang dengan mamanya di mall. Wah, kira-kira apa yang terjadi dengan Kakak Meje ya? Kasihan ya, pasti nangis, pasti histeris. Duh, moga aja ketemu ya sama mamanya ya. Yuk sahabat, kita sama-sama berdoa. Semoga cepat diketemukan sama mamanya. Kak Novi jadi ingat sahabat-sahabat yang ada di rumah ya, dengan satu peristiwa yang ada di Alkitab. Kita buka dulu Alkitab kita sama-sama di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23. Nah sahabat, di dalam perikop ini ada satu peristiwa di mana Raja Aram ini, Raja Aram ya, sedang berperang melawan bangsa Israel. Namanya berperang kan pasti banyak prajurit, banyak kereta kuda, wah kereta perang. Nah Raja Aram ini berunding bersama perwira-perwiranya merencanakan untuk bisa mengalahkan bangsa Israel. Tapi ternyata rencananya gagal terus sahabat. Gagal lagi. Udah berunding, kita lewat jalur A. Gagal. Kita lewat jalur B. Gagal. Kita lewat jalur utara. Kita serbu. Gagal. Raja Aram ini bingung. Siapa ini? Dari rakyatku, dari bangsa Aram yang berkhianat, kok sampai tahu ya Raja Israel ini setiap kali aku mau menyerbu, mau berperang, gagal lagi. Salah satu pelayannya, salah satu prajuritnya memberitahu Raja Aram bahwa yang melaporkan ada Tuhan, yang melaporkan itu Nabi Elisa. Di mana dia? Dia ada di Dotan Tuan Rajaku. Tangkap! Wah, diperintahkan. Raja Aram ini marah. Dia murka karena selalu rencananya gagal ya. Bukan cuma sekali 2 kali sahabat. Gagalnya sering kali. Makanya dia marah. Dia memerintahkan untuk menangkap Nabi Elisa ke Dotan. Nah, Raja Aram ini memerintahkan pasukannya. Wow, pasukannya banyak, lengkap sahabat. Tentara-tentaranya, prajurit-prajuritnya, kereta-kereta kudanya, semuanya. Mereka menyerbu tempat Nabi Elisa. Waduh, terkepung. Apa yang terjadi ya dengan Nabi Elisa ya? Dikepung dengan sejumlah prajurit yang banyak seperti itu. Nah, kebesokan paginya bangunlah pelayannya Nabi Elisa ini. Sudah pagi. Dia berjalan keluar. Wah, bahaya. Kacau. Aduh, ini bagaimana? Ternyata yang dilihat pelayannya Nabi Elisa adalah sejumlah pasukan besar
dari bangsa Aram datang mengepung tempat kediamannya Nabi Elisa. Waduh, gimana nggak takut sahabat? Ngelihat tentara yang jumlahnya banyak. Wah, kayak orang mau perang. Akhirnya pelayannya ini kembali masuk ke dalam. Dia mencari Nabi Elisa. Tuan, Nabi Elisa, bahaya, celaka. Kenapa? Nabi Elisanya santuy. Kenapa? Ada apa? Bahaya, di depan banyak prajurit pasukan dari bangsa Aram. Mereka datang mengepung kita. Kita celaka, Tuhan. Bagaimana? Binasalah kita. Tapi yang diperkatakan Nabi Elisa apa? Jangan takut, sebab yang menyertai kita banyak. Pelayannya bingung sahabat. Mana yang menyertai kita? Tidak ada. Tidak ada tentara dari bangsa Israel. Tidak ada dari prajurit bangsa Israel. Siapa yang menyertai kita? Lalu Nabi Elisa berdoa, Tuhan Allah, bukakanlah mata pelayanku ini. Amin. Atas seizin Tuhan, doanya Nabi Elisa dikabulkan. Lalu pelayannya ini bisa melihat. Cuing. Wah, dia melihat. Wow, ternyata benar yang menyertai Nabi Elisa dan pelayannya itu banyak ya. Banyak sekali di pegunungan, di bukit. Wah, lebih banyak dibandingkan dari tentara-tentara prajurit bangsa Aram. Lalu Nabi Elisa berdoa lagi, Tuhan Allah kami, butakanlah mata dari prajurit-prajurit bangsa Aram. Amin. Dan Tuhan mengabulkan doanya Nabi Elisa. Atas seizin Tuhan, tiba-tiba matanya semua prajurit bangsa Aram buta, gak bisa melihat. Buta, gak bisa melihat. Gak bisa melihat apapun. Lalu Nabi Elisa, dia ambil sikap, dia menghampiri ya bangsa Aram ini. Lalu Nabi Elisa bilang, tempatnya bukan di sini. Orang yang kalian cari bukan di sini. Ayo, saya antarkan. Lalu diantarkanlah oleh Nabi Elisa ini ke suatu tempat yang bernama Samaria. Elisa membawa seluruh pasukan bangsa Aram ke Samaria. Setelah sampai di Samaria, Nabi Elisa berdoa lagi, Tuhan Allah kami, bukakanlah mata dari bangsa Aram ini. Amin. Dan Tuhan mengabulkan doanya Nabi Elisa. Matanya semua bangsa Aram, prajurit-prajuritnya bisa melihat lagi. Lalu mereka melihat, ada di mana ini? Ada di mana ini? Wah, kita di Samaria. Lalu apa yang terjadi dengan bangsa Aram ini? Apakah ditumpas ya? Karena berada di wilayah bangsa Israel. Ternyata tidak, adik-adik. Sahabat kalian harus tahu, Nabi Elisa memerintahkan ke Raja Israel untuk menghidangkan makanan yang banyak kepada para prajurit bangsa Aram. Wah, mereka dihidangkan makanan lezat. Mereka dihidangkan makanan-makanan yang enak-enak melimpah. Wah, akhirnya mulai dari sejak saat itu tidak ada lagi yang namanya bangsa Aram menyerbu bangsa Israel. Wow, berikan tepuk tangan dong sahabat. Hebat ya. Padahal yang dialami Nabi Elisa dan pelayannya tidak mudah. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dikepung oleh sejumlah pasukan besar bangsa Aram dengan kereta kudanya, prajurit-prajurit perangnya. Coba bayangkan sahabat, mungkin gak sih untuk mereka itu melarikan diri? Mau melarikan diri lewat mana sahabat? Namanya juga dikepung. Tapi kita mau belajar dari sikapnya Nabi Elisa. Bagaimana dia tidak mengalami ketakutan sahabat. Kita mau belajar bahwa bagaimana untuk kita tidak merasa takut. Yang pertama adalah tetap percaya kepada Tuhan.
Nabi Elisa dia percaya kepada Tuhan. Ketika pelayannya datang sama dia melaporkan kondisi di luar, Nabi Elisa bilang, jangan takut, yang menyertai kita banyak. Nah di firman-Nya juga Tuhan bilang bahwa Tuhan itu ya menyertai kita semua. Malaikat Tuhan itu berkemah sahabat di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Wah, ada Tuhan yang beserta kita. Malaikat-malaikat Tuhan juga banyak menyertai kita. Itu yang pertama, tetap percaya. Dan yang kedua adalah berdoa kepada Tuhan. Seperti Nabi Elisa, dia selalu berdoa sama Tuhan. Ketika melihat pasukan bangsa Aram yang banyak, apa yang dia lakukan? Dia berdoa sama Tuhan. Ketika menghadapinya, apa yang dia lakukan? Dia berdoa sama Tuhan. Ya, dia menyerahkan kehidupannya sama Tuhan. Dia mau mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Firman Tuhan juga bilang di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Jadi ada dua hal ya sahabat, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana untuk kita tidak takut lagi. Yang pertama apa tadi? Tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua apa? Berdoa kepada Tuhan juga. Kita mau ingat janji firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan di Matius 28 ayat yang ke-20b. Bunyinya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ayat yang itulah akan menjadi ayat hafalan kita di minggu ini. Jadi adik-adik, sahabat-sahabat dimanapun berada, ingat ya firman Tuhan hari ini yang berjudul jangan takut, Tuhan beserta kita. Kita mau percaya, kita mau berdoa, jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Mari kita sama-sama berdoa sahabat. Kita lipat tangannya, kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami masih diberi kesempatan Tuhan. Kami masih diberi kekuatan, kesehatan untuk kami beribadah sama Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kami mempersembahkan persembahan sama Tuhan. Kami juga mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini Tuhan, jangan takut sebab Tuhan beserta dengan kita. Kami percaya Tuhan bahwa ada Tuhan yang menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar percaya sama Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau taat dan tekun berdoa Tuhan setiap waktu. Karena kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan yang selalu Tuhan berikan bagi kami, bagi mama papa kami, bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Tuhan yang baik, Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati segala hal yang kami lakukan. Biarlah dibuat Tuhan berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namanya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Untuk ayat hafalan minggu ini, untuk kelas kecil, diambil dari Matius 28 ayat yang ke-20b. Untuk kelas kecil ya, bunyinya adalah Tuhan beserta aku senantiasa. Sekali lagi ya untuk sahabat yang masih kecil-kecil, ayat hafalannya Tuhan beserta aku senantiasa. Dan untuk para sahabat yang kelas besar, ayat hafalannya juga sama. Dari Matius 28 ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat yang ke-20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Sampai jumpa sahabat di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai aku dan Tuhan pasti akan menemukan kembali aku dengan Mama. Amin.
Pengumuman, selamat malam Bapak. Akhirnya aku mengerti bahwa saat aku ketakutan, hanya berdoa kepada Tuhan sajalah yang membuat aku tenang. Dan lewat kejadian itu, aku percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai aku. Nah, sahabat TKTF, melalui ibadah kita pada siang hari ini, kita sama-sama belajar 2 poin. Yang pertama, kita harus apa? Harus tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Dan yang kedua, kita harus berdoa. Betul sekali. Kita harus percaya dan harus berdoa kepada Tuhan. Karena dimanapun kita berada, Tuhan pasti akan selalu bersama dengan kita. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye.